PSSI Garuda, teman-teman, saya lagi searching-searching tadi ya, sempat cari-cari. Ternyata income minimalnya ya mungkin sekitar 200 juta per bulan. Wow. Kalau saya jadi pemain PSSI Garuda sekarang, wah, income 200 juta, enaknya buat apa ya, teman-teman ya? Ya, kalau saya lo ya, apakah mau foya-foya aja? Oh, foya-foya, YOLO, 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 you only live one. Atau teman-teman tabung, tapi ditaruh di bawah bantal. Atau mungkin cara yang lebih agresif seperti yang saya lakukan. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Nih sekarang kita lagi seru nih, kita mendukung semua. Semoga PSSI Garuda bisa masuk World Cup 2026 ya. Perjuangan tentu tidak mudah ya, tapi saya kadang membayangkan teman-teman, kalau saya jadi atlet gimana ya? Dan saya sempat mempelajari teman-teman, kalau di zaman saya, atlet yang paling top itu Mike Tyson ya. Nah, Mike Tyson sepanjang perjalanan karirnya dia sudah menghasilkan kira-kira dari uang-uangnya itu kira-kira 4,7 triliun teman-teman. Ngitungnya aja susah ya. Tapi teman-teman, Mike Tyson sempat bangkrut tahun 2003 dan meninggalkan hutang sampai 300 miliar rupiah. Sedih sekali ya teman-teman ya. Nah, tapi hari ini kira-kira kekayaan Mike Tyson kira-kira 100 miliar lah kalau dirupiahin ya. Dan kayaknya mau tanding lagi nih. Sekali tanding dia kira-kira tarifnya kira-kira 20 juta dolar atau ya mungkin sekitar 300 miliar. Padahal Mike Tyson sudah cukup berusia ya. Lebih tua dari saya loh Mike Tyson. Nah, tapi yang bisa kita pelajarin apa? 4,7 T sekarang tinggal 100 miliar teman-teman. Kayaknya agak miris ya teman-teman ya. Bahkan sempat sampai minus 300 miliar. Nah, kalau saya pelajarin, petinju yang terkaya sekarang adalah Floyd Mayweather. Wah, namanya agak susah ya. Kekayaannya sekitar 6 triliun teman-teman. Tapi sepanjang karirnya ya kira-kira ya sudah menghasilkan 18 triliun lah. Jadi sekarang sisa 6 triliun yang masih jadi kekayaannya. Dan atlet terkaya sekarang adalah Tiger Woods. Kira-kira 800 juta dolar. 800 juta dolar berapa ya teman-teman ya? Ya mungkin 800 miliar, 8 triliun, 12, kira-kira 12 triliun lah kekayaannya. Yang menarik teman-teman, sebenarnya atlet ada yang kekurangan seperti itu, walaupun tetap ratusan miliar ya, tapi kan dibanding income-nya awalnya kan ya lumayan drastis ya teman-teman. Tapi ada juga atlet yang berhasil, yaitu atlet Michael Jordan. Wow. Karena saya senang basket juga ya, atlet favorit saya. Kekayaan dia sekitar 3,5 miliar dolar. Berarti sekitar ya mungkin 50 triliun teman-teman. Waduh. Salah satu yang membuat Michael Jordan sukses, kaya, punya income banyak adalah royalti dia atas sepatu Air Jordan, teman-teman. Nah, teman-teman sudah nonton filmnya belum? Filmnya di Netflix ada loh, seru itu. Saya senang sekali nontonnya. Berapa ya? Per sepatu berapa dolar gitu loh, teman-teman ya. Tapi itu sampai sekarang tetap berlangsung karena diperjuangkan oleh ibunya waktu itu supaya tetap bisa join ke Nike dan mendapat royalti itu, dan sampai sekarang masih berfungsi teman-teman. Nah, PSSI Garuda gimana nih? PSSI Garuda teman-teman, saya lagi searching-searching tadi ya, sempat cari-cari. Ternyata income minimalnya ya mungkin sekitar 200 juta per bulan. Wow. Di luar iklan dan di luar YouTube atau yang lain-lain ya. Saya pakai contoh salah satu pemain tadi. Mungkin ada yang lebih tinggi, mungkin ada yang kurang juga. Tapi kalau kita pakai asumsi 200 juta, menurut saya itu adalah income yang sangat besar sekali untuk jadi income. Penghasilan 200 juta rupiah per bulan itu kan gede banget ya teman-teman ya. Wah, jauh di atas rata-rata penduduk Indonesia. Sehingga menurut saya, kalau saya jadi pemain PSSI Garuda sekarang, wah, income 200 juta, enaknya buat apa ya teman-teman ya? Ya kalau saya lo ya, sayang saya kayaknya nggak terpilih ya teman-teman ya. Mungkin ya pasti saya akan berusaha membangun passive income saya supaya nanti ketika pensiun tetap bisa income-nya jalan. Saya hitung-hitung ya, 200 juta itu bank itu paling nggak
prediksi saya minimalnya kasih angsuran 60 juta masih mau dia. Bahkan bisa sampai 150 juta prediksi saya. Wow. Bank masih oke, karena di atas 100 juta sistemnya sudah bukan sepertiga income, tapi pakai sistem DI, discretionary income, ya kan. Income tersisanya berapa? Kira-kira prediksi saya 150 juta. 150 juta itu berarti bisa beli properti yang harganya mungkin ya 15 miliar, teman-teman ya. Ini kasar-kasar ya. Dan kalau saya kebayang seperti itu, propertinya 15 miliar, bisa perkantoran kecil gitu ya, bisa hotel kecil juga, kos yang besar sekali. Kalau minimarket bisa dapat 8. Wow. Wah, itu kalau 8, satu minimarket menghasilkan 25 juta, wah bisa dapat 200 juta juga. Jadi income dari sepak bolanya 200 juta, ambil kredit cicilan 150 juta, tapi dapat income dari minimarketnya 200 juta juga, dapat lebih 50 juta. Jadi income-nya naik bukan 200 juta lagi, tapi 250 juta. Oh, tapi kan sibuk Pak, cari properti seperti itu. Enggak, menurut saya enggak. Kalau menurut saya sih bisa cari properti seperti itu, memungkinkan, dan bisa titip ke agent properti kan. Agent properti cariin dong properti yang seperti ini, misalnya gitu ya. Atau mungkin maklar, suruh maklarnya yang jalan. Jadi kita tetap latihan, setiap hari fokus, tapi tetap ada properti yang akan didapat. Intinya teman-teman, kecerdasan finansial, kecerdasan keuangan, itu kan ada 3 ya teman-teman ya. Kemampuan menghasilkan uang. Oh, sekarang tim PSSI kita kan udah punya nih kemampuan menghasilkan uang top. Selain itu harus punya kemampuan mengelola uang. Kalau income-nya 200 juta, keluarnya lebih dari 200, katakanlah 250, 16 teman-teman. Terakhir, selain kemampuan mengelola uang, adalah kemampuan mengembangkan uang. Kalau sudah income-nya besar, mengelolanya canggih, bahkan pelit, nggak keluar uang setiap bulan, tapi ketipu investasi bodong, amblas juga teman-teman. Jadi 3 hal ini yang harus dimiliki semua orang, bukan cuma pemain PSSI Garuda, tapi kita juga, saya juga. Nah, itu teman-teman impian saya kalau saya jadi pemain PSSI Garuda. Kalau teman-teman, seandainya teman-teman jadi pemain PSSI Garuda, income 200 juta, kira-kira di luar iklan, di luar YouTube, apa yang teman-teman akan lakukan? Kalau teman-teman jadi pemain PSSI Garuda juga, income 200 juta, kira-kira teman-teman mau melakukan apa nih? Apakah mau foya-foya aja? Oh, foya-foya, YOLO, you only live one. Atau teman-teman tabung, tapi ditaruh di bawah bantal, atau pelit tapi taruh di bawah bantal. Atau mungkin uangnya setiap 200 juta terima, beli kios 1 disewain. Dapat uang 200 juta, beli kios 1 sewain. Terus setahun dapat 12 kios, belum lagi sewanya kalau diputar lagi. Atau mungkin cara yang lebih agresif seperti yang saya lakukan. Ambil kredit, kemudian pastikan properti itu menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Uang kita cukup jadi cadangan aja. Kalau masih minus, kita tombokin. Tapi ketika sudah surplus, kita bisa investasi yang lain. Atau mungkin teman-teman punya ide yang lain, supaya mudah-mudahan bisa jadi masukan buat kita semua. Silakan komen di komen, nanti kita ngobrol-ngobrol di komen. Apapun komen teman-teman, yang paling penting, yuk kita dukung PSSI supaya menang terus teman-teman. Pokoknya hasil yang terbaik ya. Dan mencapai apa yang kita cita-citakan bersama sampai ke Piala Dunia 2026. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.